Healthy mouth is a healthy body. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita pastikan lewat mulut ya. Kalau kita aware dari awal untuk rutin memeriksa gigi dan mulut setiap 6 bulan sekali, kita habis sikat gigi pun beberapa menit kemudian plak jigong itu akan timbul. Halo Sobat Holbis, jumpa lagi bersama saya Brenda Iskarina di teras tempat rumah anak sekarang. Sobat Holbis, kali ini kita mau membahas kesehatan gigi dan juga mulut. Ini pasti Sobat Holbis banyak yang agak sepele sebenarnya mungkin ya dengan kesehatan gigi dan juga mulut. Padahal nih Sobat Holbis, kalau misalnya sering menjaga kesehatan gigi dan juga mulut, ini selain bisa memberikan senyum yang pede ya, dan pastinya kita tahu yang namanya kesehatan gigi dan mulut itu memiliki pengaruh yang sangat besar untuk kesehatan tubuh kita juga. Nah, Sobat Holopis, ini kita bakal mengulik-ulik lebih dalam lagi dan juga mungkin bisa jadi ilmu yang bermanfaat untuk Sobat Holopis ya. Di sini hari ini Brenda sudah ditemani dengan Dr. Dwi Handayani pada hari ini. Selamat siang dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kabarnya baik, alhamdulillah dok. Ini hal yang sebenarnya menarik sih ya dok ya kalau soal hari hal kesehatan gigi dan juga mulut. Apalagi sobat Holopis kita juga tahu bahwa kita ini punya yang namanya hari kesehatan gigi dan mulut ya dok ya. Dan untuk tahun ini 2025 itu kita ada tema di Indonesia, temanya itu mulut yang bahagia adalah pikiran yang bahagia. A happy mouth is a happy mind gitu ya dok. Kalau dokter Dwi sendiri itu gimana sih dok mau maknai tema ini dan juga seberapa penting sebenarnya agar anak muda ini pada mendengar gitu dok? Baik. Healthy mouth is a happy mind. Iya. Memang tiap tahun pasti berganti temanya, tapi bagi kami healthy mouth is a healthy body. Not only mind, it's also body. Nah, dan itu menyeluruh ya, karena apa yang masuk ke dalam tubuh kita pastikan lewat mulut ya. Jadi makanan yang kita asup, minuman, kemudian cara kita merawat kesehatan gigi dan mulut. Jadi nggak hanya gigi ya, sobat-sobat. Jadi gigi dan mulut juga, nah itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita dan kesehatan pikiran kita. Dan aku kalau misalnya di antara teman-teman aku gitu dan bahkan sebenarnya aku mau calling out diri sendiri juga dok ya. Karena tuh kalau misalnya mau ke rumah sakit gitu atau ke klinik atau gimana, kalau saya yang berhubungan dengan gigi dan mulut itu biasanya tuh kalau pas lagi sakit aja gitu dok, bukan misalnya kan kalau kayak penyakit dalam itu banyak yang rutin misalnya atau misalnya aku punya ini nih bakat sakit ini jadi ya rutin. Nah kalau gigi dan mulut ini nih kesannya itu kayak kalau lagi sakit aja gitu dok baru berobat. Nah itu gimana sih dok melihatnya kesadaran orang-orang gitu ya terhadap kesehatan gigi dan juga mulut? Ya, untuk kesehatan gigi dan mulut memang saat ini juga Kemenkes juga sedang seperti mempromosikan ya, karena ternyata setelah penelitian kemarin dari Kementerian Kesehatan juga kan, ternyata kasus karies di Indonesia tuh banyak sekali ya gitu. Itu simple aja, karies lah gampangnya, gigi berlubang ya teman-teman. Dan itu seperti Mbak Brian bilang, datang kalau sudah sakit aja. Udah digitunya itu baru datang. Padahal kalau datang udah sakit biasanya datangnya bolak-balik pula ya. Iya. Jadi bikin sebel ya gitu kan. Udah gitu, makanya dokter gigi mahal lagi gitu kan. Padahal sebenarnya itu memang bisa dicegah ya. Kalau kita aware dari awal untuk rutin memeriksa gigi dan mulut setiap 6 bulan sekali, Benda. Dan BPJS pun cover ya untuk memeriksa gigi dan mulut. Jadi jangan takut untuk memeriksa gigi dan mulut. Memang kalau memang sudah kondisinya parah, ya pasti jadinya bolak-balik ya, sebel. Jadi kita sangat-sangat menyarankan untuk pemeriksaan gigi dan mulut 6 bulan sekali, terutama ini sobat-sobat yang masih muda, tapi nanti mungkin jadi ibu-ibu dan jadi orang tua. Nanti kalau punya anak, even dari mulai gigi anaknya baru tumbuh, nggak apa-apa. Mama papanya periksa gigi, anaknya dia lihat kesehatan rongga mulusnya gimana. Jadi anak-anak jadi terbiasa, tidak takut lagi. Kan kadang orang datang
ke klinik gigi sudah takut kan, sakit, peralatannya banyak. Tapi kalau kita mendidik anak kita dari kecil sudah sering ke dokter gigi, insya Allah sih kalau pasien-pasien kami yang sudah datang gitu ya, kalau memang sudah dari kecil dikenali gitu tentang kedokteran gigi, kesehatan gigi dan mulut, lebih lebih di approach-nya lebih enak. Iya. Jadi walaupun ini sakit, dia masih mau untuk balik gitu, karena mereka lebih ngerti. Nah untuk sobat-sobat, Gen Z ya, Iya, sekarang Gen Z. Gen Z sekarang, jangan takut karena itu penting banget loh, apalagi sekarang dengan era makanan yang nggak bisa kita Iya. larang-larang ya, terus semua manis lah, itu kan harus sekali dengan gigi dan mulut. Jadi harus rutinnya 6 bulan sekali. Harus 6 bulan sekali. Aduh, berarti aku udah harus Ya paling tidak pemeriksaan, membersihkan karang gigi, walaupun tidak lubang. Mungkin ada yang bilang saya nggak lubang kok dong, apa aja dokter gigi gitu kan ya. Setiap kita habis sikat gigi pun beberapa menit kemudian plak jigong itu akan timbul, Mbak Brenda. Dan kalau kita tidak rajin bersihin gigi kita pagi sama malam sebelum tidur untuk sikat gigi, sama malam itu kan jadi karang gigi. Karang gigi, kalau yang tidak merokok mungkin kelihatannya nggak kelihatan karang giginya ya, karena putih-putih aja. secara kasat mata. Iya, secara Iya, mungkin bukan tidak sama. kelihatan. Tapi pada saat sobat-sobat bersih ke dokter gigi 6 bulan sekali, pasti ada karang giginya. Gitu. Jadi kalau yang namanya masalah kesehatan gigi itu jangan hanya yang bisa terlihat aja, Iya. yang udah mulai terasa. Iya, betul sekali. Jadi gak bisa makan enak dong kalau sakit gigi ya. Gitu. Terus tadi juga dokter Dwi bahas kalau gigi yang sehat itu gak cuma pikiran juga, tapi seluruh tubuh juga itu berpengaruh. Iya, gitu. betul sekali. Itu gimana sih dok pengaruhnya gigi terhadap kesehatan tubuh gitu? Dampaknya itu sefatal apa kalau misalnya diabaikan? Oke, kalau misalnya di giginya ada karang gigi, yang kita mikir, oh nggak ada apa-apa, saya nggak sakit dalam gigi, Kelihatan putih-putih aja gitu. nggak sakit pula bisanya gitu. Iya. Paling kalaupun baru ke dokter gigi, kalau giginya udah mulai berdarah, sudah rajin terjadi peradangan, oh ternyata ada karang giginya, itu saja sudah bisa menyebabkan bawang mulut. Ya kan, karang giginya banyak, tulang yang megang giginya rusak sebenarnya, Mbak Brenda. Kalau karang giginya banyak, nanti lama-lama terselip makanan, tulang masuk juga kan. Kalau tulangnya rusak, yang megang giginya tidak ada, lama giginya goyang. Kan? Sebenarnya tahapnya itu banyak dok. Ya, Bisa dicegah dan bisa dicegah. Makanya orang tidak merasa, oh saya nggak sakit gigi, padahal sebenarnya sedang proses menuju urusannya gigi kalau tidak dirawat. Sepenting itu ternyata dok. Penting. Kalau giginya goyang, biar gimana pun, misalnya gigi ditambal, masih lebih enak Mbak Brenda dibanding gigi sudah hilang. Nah, pakai gigi palsu. udah Udah nggak enak gitu. Tapi harus kalau memang sudah hilang. Atau misalnya gigi kita berlubang, kita pikir nggak apa-apa kok, tapi ternyata lubangnya makin dalam. Untuk kasus-kasus yang misalnya punya sakit yang lain, jantung misalnya, dengan gigi yang tidak dirawat berlubang, itu bisa jadi sumber infeksi juga Mbak. Jadi dari gigi ini apa ya, ada banyak banget langsung tahu gitu. Padahal selama ini sih sebenarnya tahu dok kan kalau misalnya memang gigi itu berpengaruh kepada tubuh sangat fatal dan sangat besar. Tapi ternyata tadi dijelasin ya gigi itu bisa jadi sumber infeksi buat daerah tubuh dan lain kalau tidak dijaga. serem juga kalau misalnya tapi ini membahas hal-hal kecil dok. Tadi kan dokter bilang sebenarnya kalau untuk menuju jadi parah itu banyak banget kesempatan kita untuk memperbaiki gitu ya, mencegah. Nah, apa sih dok kebiasaan-kebiasaan yang selama ini tuh mungkin dianggap sepele gitu ya, tapi ternyata berdampak itu sangat besar. Kayak misalnya contoh gak sikat gigi pas malam atau apa. Tadi kan dokter dulu juga bilang memang harus pagi dan malam gitu dan lain sebagainya. Ada nggak sih yang sepele yang sebenarnya itu dampaknya tuh wah parah banget dok? Pasti kan selama ini apalagi generasi muda ya dok ya, generasi muda apapun juga aku waktu masih muda Masih banget sekali. itu tuh kayak banyak hal-hal
yang sepele, misalnya nanti minum makan es krim terlalu dingin atau makan terlalu panas. Nah itu juga bisa berpengaruh nggak, hal-hal sepele yang harusnya jangan disepelein gitu. Ya, pertama ya intinya sikat gigi ya sehari minimal 2 kali, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Oh sudah sarapan justru ya dok? Iya, iya sarapan dan malam sebelum tidur. Jadi kalau udah sikat gigi malam sebelum tidur, jangan makan lagi. Ya udah itu kumannya senang sekali. Kalau habis malam sikat gigi terus makan lagi tidur, wah itu kumannya senang sekali karena apa? Pada saat kita tidur air liur kita tuh sedikit tidak membantu untuk membersihkan plak yang di dalam rongga mulut. Makanya kayak seperti contohnya anak-anak yang ngedot mau tidur, biasanya dia akan lebih lebih sering terkena karies di gigi yang banyak karena pada saat dia tidur dia sambil ngedot akan ngumpul kan manis itu ya makanannya bakteri, dia senang sekali dan saat dia tidur kan seperti yang saya bilang air liurnya sedikit gitu. Terus cara sikat giginya juga yang betul, ada beberapa cara sikat gigi yang salah juga membuat gigi tuh kikis gitu. Terus makanan nah ya seperti kita tahu harus sehat dan sempurna ya sebetulnya ya. Saya kalau bilang hindari junk food saya gitu emang salah gitu ya gitu. Semakin banyak pilihan, banyak promo itu gimana lagi dan ya kurangi lah. Kita tahu porsi tubuh kita dan nggak bagus juga kan konsumsi lebih terlalu banyak manis-manis. Banyak sekarang sudah kena diabetes, sudah kena gula gitu ya, jadi harus hati-hati gitu. Sama mungkin yang sekarang rokok dan vape. Bingung gitu kan, lu ternyata gigi dan mulut. Kayaknya tantangan untuk menjaga kesehatan gigi itu kayaknya sama apa ya? Kalau generasi semakin banyak gitu kan, semakin banyak tantangan ya kan dok ya. Junk food semakin banyak, promo semakin banyak, ada vape lagi, semakin keren dan lain sebagainya. Wah itu banyak yang mau dibahas itu. Dok gimana dok menjaga kesehatan gigi dan mulut dok? Intinya menghindari itu sih ya, menghindari itu semua karena biar gimana pun semua asupan pasti lewat mulut kan. Kita nggak mungkin terus jadi berhenti makan deh gitu kan, ini ya gitu ya. Jadi ya hindari sesuai porsinya. Ya kalau bisa tidak merokok nge-vape ya nggak usah gitu ya. Tapi kalau untuk ngerokok dan vape itu dampaknya gimana dokter? Dampak di gigi pertama dari luar aja, staining ke gigi, warna gigi pasti beda. Orang yang sudah ngerokok warna giginya tuh beda. Oke lah dia hilang dengan lusin karat gigi ya, tapi di dalam kandungan rokok maupun vape itu bikin ada kandungannya bikin memang lusin tidak mudah berdarah tuh. Jadi kita kayak nggak nyadar, oh apa saya sehat-sehat aja kok, tapi ternyata pas diperiksa mungkin sudah rusak tulangnya gitu. Sama yang kayak dokter disampaikan tadi, hal-hal yang kasat mata aja ini sepele. Dan balik lagi nikotinnya dari kandungan rokok dan vape itu kan nggak cuma buruk buat gigi ya, mungkin gigi masih nganggap sepele, staining aja misalnya pewarnaan sampai ke paru-paru lebih parahnya gitu. Apalagi misalnya sudah punya sakit tertentu yang saya bilang diabetes gitu, jantung Kemana-mana jadi. Tadi juga ada yang nanya juga dok soal cara orang merawat gigi gitu ya. Banyak yang sikat gigi juga sebenarnya nggak semua orang tahu cara sikat gigi yang benar gitu ya dok ya. Ada yang yang penting kena odol aja gitu. Atau yang penting sih pokoknya sikat gigi pagi malam gitu. Nah itu tuh cara sikat gigi yang benar itu sebenarnya gimana dok? Pokoknya yang cara mabinya paling mendasar lah gitu di rumah. Harus ada contohnya. Giginya ya, yang masih ya berputar ya. Banyak kalau apalagi orang dulu
gini Iya, ya makanya gini, bukan gini ya, berputar disapu dari arah gusi ke arah permukaan gigi ke arah atasnya gitu. Terus dari bulu sikat giginya yang lembut Oh, berarti yang kasar. bukan justru yang kasar ya, karena kan nah itu dia banyak informasi-informasi yang seliweran di luar gitu kan dok ya. Ada yang bilang, oh sikat gigi itu makin makin keras, makin bagus, makin makin kebersihannya makin ini. Ternyata malah ya dok ya. Ya, Oh. karena kasar, kalau sikat giginya yang kasar, kemudian dia jalannya salah, itu yang saya bilang lagi nanti giginya akan terkikis. Oh. Terus yang ujungnya juga membulat sikat giginya. Jadi dia kan ada yang kotak aja gitu. Ada yang membulat kecil dan agak membulat. Nah itu sebaiknya dipilih yang seperti itu karena dia bisa mencapai sampai belakang. Kadang susah lagi yang tumbuh gigi busuk tuh susah sekali kan dibersihkan. Kadang kita sampai menyarankan ya udah kalau perlu pakai sikat gigi anak biar dia sampai ke ujung. Lebih kecil ya. Oh gitu tuh. Jadi bukannya jangan ngasal sikat aja, tapi yang penting dari cara-caranya juga biar kesambung semua gitu. Iya, orang. Jadi kalau ada sampelnya kita ajarin ya. Oh iya, kita saya sih. Iya benar juga. Tadi mau bahas soal apa namanya kalau sikat gigi anak kecil karena lebih kecil gitu kan dok. Nah, tapi aku jadi teringat tadi di awal dokter dulu ada bilang yang namanya perawatan gigi itu sebenarnya juga setiap umur itu beda-beda ya dok. Tadi juga kita sempat bahas itu sebelum kamera rolling ya. Sebelum kita bahas itu ya. Jadi sebenarnya, nah itu tuh gimana dok? Mungkin biar karena kan pasti yang nonton ini dari segala macam umur nih ya dok ya. Atau mungkin ada sobat-sobat yang baru punya anak atau keponakan itu juga pengen tahu tuh kesehatan sejak dini itu seperti apa. Nah kalau misalnya kita mau dari anak-anak deh dok, itu kan juga apa ya anak-anak ini suka makan yang sweet-sweet gitu ya dok ya, yang manis-manis. Nah itu tuh apa yang harus diperhatiin kalau dari anak kecil biar nanti kayak yang dokter bilang tadi di awal terbiasa gitu, aware gitu dengan kesehatan gigi. Apa yang harus di Sebenarnya bukan dari anak-anak, Hmm. dari bayi. Oh, dari bayi lagi. Dari bayi. Dari mulai anak itu tumbuh gigi. Mm-mm. Mungkin kalau ke dokter anak pasti kami cek ya, apalagi baru lahir pasti juga satu imunisasi ya. Dokter anak juga pasti akan meriksa. Tapi pada saat anak itu sudah mulai tumbuh gigi, sebaiknya dibawa juga ke dokter gigi. Untuk lebih spesifik lagi kan dijelaskan di kami ada spesialis ke dokter gigi anak mbak. Nah jadi nggak usah takut gitu ya, jangan kesannya dokter gigi serem semua, enggak, ada dokter gigi anak yang baik-baik sekali gitu kan. Itu bintang sih ya kan banyak orang nangis Dia nanti akan diajarkan, jadi katakanlah dia belum bisa sikat gigi, nanti ibunya akan diajarkan gimana cara membersihkan gigi anaknya, entah mungkin pakai pasta yang dibasahi gitu kan. Nanti akan terbiasa anak itu pada saat dia sudah terbiasa giginya bersih dan dia sudah mulai aware, diajarin kan kita approach ya anak kita, oh ya sikat gigi sama mama ya gitu ya. Mungkin awalnya pasti asal-asalan, nanti kita yang sikatin giginya gitu ya. Lama-lama dia akan bisa sendiri. Kita ajarin sikat gigi dari mulai yang mungkin dimasukin ke jari ada kalau buat anak ya biar langsung gampang gitu iya, lalu kemudian ada tahapannya yang berapa bulan, 1 tahun gitu. Nah, itu sikat gigi, jadi tetap intinya harus diajarkan dari ini. Kalau makanan harusnya sih dengan internet sekarang ya, informasinya banyak sekali yang harusnya bisa para ibu bisa ambil gitu ya dari empati zaman dulu saya percayanya sama neneknya ya. Jadi saya mau bikin apa hari ini boleh gitu. Kalau anak sekarang kan enggak ya. Oh, kita cari di internet. lebih kritis Lebih kritis. udah punya cara sendiri. Iya betul. Kalau nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, saya bilang oke, bagus sih gitu ya. Iya, but it's good gitu ya. Harusnya dengan kemajuan teknologi kita bisa manfaatkan itu, dan itu benar-benar kalau kita ngikutin aturan empati, misalnya anak-anak makanan apa menu daily anak-anak ya harusnya terjaga kesehatan gigi dan mulutnya otomatis ya dengan gizi yang benar. Tinggal kurangi tuh permennya, yang manis-manis susunya, yang ngedomnya, itu aja sih. Bisa kok anak-anak kan kadang kenapa sih anak-anak suka permen
bisa dibilang itu kalau saya pribadi ya, ya udah deh biar anaknya apa kasih aja gitu. Gitu ya. Iya, Jangan jadi ikut ya, kalau Mbak. saya bilang nggak salah anaknya juga, karena kitanya yang ngebiarin duluan. Gitu. Jadi kita sebagai orang tua emang harus ekstra ya, gitu ya. Makanya itu benar. Masa apa juga bisa Iya, ngontrol ya dok ya. nggak bisa kita nyalain anak, anak kita begini, kamu orang tua kamu ngebiarinnya kayak gitu. Gitu. Jadi kitanya juga belajar, yang cuma anaknya aja yang disuruh, kitanya juga harus ekstra. Atau udah PR-nya udah tunggu di. Nah, terus kalau ke remaja sampai dewasa nih dok. Nah itu kan pasti apa ya PR-nya juga banyak yang harus dikerjain karena kalau misalnya kita lihat mungkin ya kita ngelihat anggota keluarga kita yang udah berumur gitu dok pasti banyak itu yang giginya udah tinggal 2 udah bahkan udah nggak ada gigi sama sekali gitu ya. Entah itu tuh gimana dong maksudnya agar lebih sadar gitu ya, lebih aware karena ternyata bisa loh kita hidup sampai tua pun gigi kita tuh masih lengkap gitu dok. Nah itu tuh catatan untuk para remaja dan orang dewasa sebelum tua ya dok. Ya balik lagi sikat gigi dong kali-kali. Memang oke, hindari makanan untuk fit. Kemudian rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Jadi kita tahu, oh masalah kita apa sih? Oh memang cuma misalnya karang gigi aja gitu kan. Ya bagus disebut kalau cuma karang gigi aja. Tapi ternyata ada lubang, oh kan bisa buru-buru ditambah ya gitu. Jadi tidak berlanjut gitu. Jadi kalau kita tahu ada lubangnya masih tidak tahu dalam, masih misalnya masih email atau dentil. Jadi gigi itu ada lapis-lapisannya Mbak Brenda. Oh, gitu. Biasanya memang kalau lubangnya sampai email belum ke dokter. Kadang belum sakit. Jadi yang merasa udah sakit ternyata Udah dalam. Minimal sudah sampai dentil. Jadi sudah ada kalau minum, makan, ada rasa tuh. Sedikit ya, tapi abis itu hilang lagi. Maksudnya nggak usah duduk lagi, misalnya gitu. Tau-tau, sakitnya diam-diam terus dong. Gitu. Itu udah kena syarafnya, udah terlalu lupa. Makanya jadinya di dokter gigi juga nggak lama, bolak-balik pasti. udah sepele gitu kan kalau dalam bolak-balik juga jadinya. Aduh aku jadi takut dok ya. Jadi ada jalan bunyi harus rajin kontrol dokter. Benar sekali. Tapi memang yang namanya apa ya kesehatan gigi gitu dok. Walaupun tadi saya ngebahasnya dan aku juga ngeliat gitu dok yang ada teman-teman aku memang yang kayak dokter juga bilang memang wah kalau datang itu kalau lagi ada sakit gigi atau misalnya pengen scaling pengen lumutihin gitu dok. Tapi ada lagi nih yang bikin anak muda juga kepikiran dokter gigi kalau misalnya pengen pakai behel. Dok. Atau yang lagi tren nih banyak nih media sosial aku juga sering lihat di FYP dok aligner gigi. Nah itu tuh dok apa ya yang namanya dan tapi aku tuh ngeliatnya banyak orang yang ngasal gitu dok pasang behel nggak ke dokter gigi atau ortodontis atau gimana ke tukang gigi dan lain-lain. Nah kalau dokter Dwi sendiri ngelihat behel itu seperti apa tren behel? Oke, tren behel memang banyak ya sekarang. Iya. Anak muda gitu dong kalau dokter gigi itu ya itu kalau nggak scaling putih gigi behel gitu biasanya. Jadi kalau bagi kami bidang medis, apapun itu semua kan untuk kesehatan. Benar. Tujuannya lah untuk kesehatan. Jadi saat behel pun dari zaman dahulu diciptakan itu kan untuk menggantikan fungsi pemunyahan gigi. Gitu ya, untuk memperbaiki rahang, memperbaiki susunan gigi agar kita bisa mengunyah dengan baik, berbicara dengan baik. Ada kainan misalnya namanya di temporoman di bulan joint, kalau misalnya susunan gigi kita nggak bagus, dia lama-lama sakit. Kalau makin tua sakit itu kayak sendi lutut kita, jadi kayak osteoporosis gitu. Oh bisa nyambung ke situ? Bukan maksudnya kalau jadi kayak apa ya? Itu kan sendi juga. Sendi, ya. Jadi kalau tidak diperbaiki susunan giginya, dia lama-lama akan seperti itu gitu kan. Jadi satu DMG-nya gitu. Jadi bukan cuma sekedar ini ya. Jadi nggak cuma sekedar cantik. Nah itu ya. Bukan cuma sekedar lihat rapi senyum, tapi ternyata banyak tadi dok ya. Karena ngunyah juga ternyata. Tuh, jadi
memang harus ke dokter spesialis ortodontik. Hmm. Ya, jangan ke tukang gigi please, karena banyak sekali kasus-kasus. Aduh, kita sedih banget loh melihatnya. Pas datang ke kita udah rahangnya misalnya miring, itu tuh susah sekali untuk diperbaiki lagi kan. Kainnya di TMJ-nya. Jadi please sobat-sobat semua kalau mau pasang PL pergilah ke dokter ortodontik. Iya. Berarti memang dokter B sendiri banyak menerima pasien yang udah ngadu ke tukang gigi nih. Saya bukan spesialis ortodontis, tapi beberapa saya melihat karena kita kan ya di sini rumah sakit sini juga lengkap, semua spesialisnya ada, juga kita praktek di luar ada beberapa, jadi kita lihat yang ya datang dengan kondisi sudah sedih sekali melihatnya ya gitu kan. Mungkin tapi kalau case ini biar maksudnya sobat Hops juga lebih hati-hati gitu ya. Worst case scenario nya kalau misalnya ngasal gitu dok pakai behel, apa yang bisa terjadi? Kalau kan kita seperti tadi saya bilang ini kan kita lurus ya. Iya, feel bagus ini benar-benar. Tiba-tiba itu berpengaruh sekali pada saat salah pemasangan bracket. Salah 1 mili aja itu ya dikit aja itu mempengaruhi ke pergerakan gigi kan. Nah jadi pada saat dia salah 1 mili apalagi misalnya salah posisi wire-nya itu yang tiba-tiba datang profilnya udah miring. Kalau gitu mah udah ya jadi kelainannya nggak cuma di gigi lagi, udah ke rahang. Wah, itu daripada dari awal yang benar-benar carilah yang ahlinya. Jangan ngasal. Nah, ini juga yang ngetrend juga dok, aligner dok. Mungkin bisa dijelaskan dok, maksudnya aligner itu apakah fungsinya sama atau orang cuma tahu ngetrend karena dia bening nih, jadi nggak kelihatan pakai behel. Jadi aligner maupun kawat orto intinya kan memperbaiki lengkung gigi kita ya. Tapi sebetulnya tidak semua kasus bisa untuk pakai aligner. Nanti dokter orto yang akan melihat ini bisa ini yang seperti ini nggak akan harus nih kalau pakai aligner, harusnya pakai kawat gigi gitu. Jadi jangan sekedar ngasal. Iya. Ini pakai aligner karena kan bisa beli. Bisa beli besok sih ya. Udah bisa Iya. Ngarang-ngarang ya. Wah itu ya. Pokoknya kalau masih ada gigi dan mulut jangan inilah dok. Iya, betul sekali. Asal jangan macam-macam. Padahal kan dok, kita kan lagi di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman ya, dan memang dokter. Padahal kalau aku tadi masuk nih dok, kalau kesini kan tempatnya enak ya dok, nyaman, dan kayaknya sih kalau aku mau berobat gigi nggak males ya dok ya, kalau harusnya tuh bener-bener kan ya dok ya. Jadi juga untuk sama bagus kalau misalnya memang niat gitu yang berobat dan lain sebagainya, kalau di sini pasti enak-enak aja ya dok ya, pasti diinin ya dengan baik ya. Insya Allah. Kami melakukan pelayanan yang pelayanan prima kalau saya katakan kalau di dunia ya seperti itu, dan semua spesialisasi di sini sudah ada, spesialisasi gigi di sini sudah ada. Jadi baik yang perawatan gigi anak, orto, bedah mulut, konservasi, atau lambung, perio, bahkan radiologi, kedokteran gigi sudah ada. Jadi nggak sampai jangan sepele dan jangan males lah ya. Apalagi tadi udah dibahas sama dokter, tapi kalau misalnya males, wah masalah udah makin kemana-mana dan kita sendiri yang kasihan ya dok ya. Iya betul. Terus ini juga nih dok, hal yang yang sepele tapi kita juga harus tahu di dampak kesehatannya soal mouthwash dok. Nah ini juga tadi kan dokter Dwi bilang kalau misalnya kita masalah gigi dan mulutnya udah parah, salah satu yang mungkin dampak yang bisa langsung berasa, apalagi dampak ke orang lain itu bau mulut ya. Masalahnya kan kalau bau mulut ini kadang kita nggak tahu tuh bau mulut yang tahu orang lain, yang kasihan orang lain. Jadi banyak orang yang balik lagi ke tadi, aduh males ke dokter gigi atau apa pakai mouthwash gitu biar wangi. Mouthwash itu sebenarnya aman-aman aja nggak sih dok dipakai? Atau kalau kelamaan jangan-jangan ada masalah juga nih nanti ke mulut dok? Oke. Jadi dari awal bau mulutnya ya. Nah, ya benar bau mulutnya. Bau mulutnya tuh ternyata bisa macam-macam penyebabnya kan. Bisa memang bau mulut yang emang natural bau mulut kayak kita bangun tidur,
itu kan ya kan udah ada bau mulut, tapi itu kan akan hilang gitu kan. Ada bau mulut memang karena kondisi rongga mulut kita, ada karang gigi, ada lubang gigi, ada sisa akar gigi yang harus dicabut karena itu jadi sumber infeksi. Kan kalau ada sumber infeksi otomatis bakteri akan makin banyak di dalam rongga mulut. Nah itu bisa menyebabkan bau mulut. Lalu satu lagi bau mulut yang memang berhubungan dengan penyakit kita. Oh, penyakit dalam ya? Iya, penyakit dalam. Beda gula atau sakit mah. Ya, jadi gas asam lambung naik bisa ke pada jadi bau mulut juga. Jadi program bau mulut juga harus diketahui juga apa itu bau mulut. Kalau memang penyebabnya adalah karena kelainan di rongga mulut, lubang tadi, karang gigi, ya dibersihkan dulu. Jadi kalau mau pakai mouthwash kayak apapun gitu ya, kalau dalam rongga mulutnya tidak dibetulkan, ya akan kembali lagi. Jadi efeknya cuma sebentar. Gitu kan, ya. Saat baku aja, besok bentar lagi. Karena kalau kita punya penyakit itu, kalau penyakit yang tidak disembuhkan, ya akan timbul terus di mulut kita. Tapi bau mulut sendiri, kan seperti saya tadi bilang, karena bakterinya banyak gitu ya. Nah, di dalam mulut kan bakteri selalu ada. Tapi bakterinya ada yang baik dan ada yang buruk. Gitu. Ada bakteri yang bermanfaat. Nah, ya, pada saat kita ada kelainan, contohnya bau mulut, bakteri jahatnya yang lebih banyak ya, gitu. Oke, pakai mouthwash, tapi tidak mengandung alkohol. Tapi itu pun kalau dokter gigi sudah menyarankan untuk pakai. Jadi memang untuk pada saat misalnya kalau saya bersihin karang gigi misalnya ya, memang peradangan gusinya tuh lumayan parah, jadi harus dibantu pakai obat kumur. Oh, berarti Gitu. ada case-case yang memang justru dokter yang menawarkan untuk mouthwash. Iya, iya. Tapi mouthwashnya beda dengan yang ada di pasaran ya, anuannya gitu. Jadi selama memang tidak ada keluhan apapun, I didn't recommend to use mouthwash actually gitu ya. Sebagai masalah. Iya. Karena ya. Kalaupun mau pakai yang ada di pasaran, sebaiknya atas saran dokter gitu ya. Jadi tetap konsultasi dulu lah. Konsultasi. Berarti bukan berarti dia gampang ditemukan, gampang juga dipakai. Iya, karena pemakaian berlebihan juga akan bikin apa misalnya mulutnya jadi lebih kering. Oh, Gitu. Ini Nah, juga kalau mulutnya kering jadi gampang terjadi karies juga. Oh iya. Ini juga salah satu hal yang disepelekan tapi ternyata bermanfaat lagi, ternyata berdampak besar ya Dok. Ini banyak banget ini yang kita bahas tadi, ini kayaknya pasti pada langsung nyata dan pada langsung kayak tertegur gitu, kalau kayak tertampar. Oh iya juga ya selama ini, karena sendiri di sini juga baru sadar juga. Baru sadar. Mungkin untuk yang para pendengar sekalian tadi, yang para nonton, ada nggak sih Dok tips-tips gitu ya, tips-tips mendasar untuk siapapun agar bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut mulai dari hal yang paling sederhana dan dampaknya pastinya besar. Tips-tips apa gitu? Ya, sebetulnya itu udah diulang-ulang dari tadi ya. It's a simple thing gitu ya, yang kita bisa lakukan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, tapi ya memang kita nggak aware gitu. Kita tidak menjadikan itu habit gitu. Bagi saya healthy mouth is a healthy body. Jadi intinya ya memang sikat gigi, jaga asupan makanan, hindari kebiasaan buruk. Ya tadi yang merokok, salah satunya rokok. Mungkin beberapa daerah ada tuh yang masih ngisep sirih atau pinang. Kebiasaan buruk tuh bisa aja kita gigit pupuk. Iya. Gigit pupuk, gigit pulpen. Lagi mikir gitu. Atau kadang kan ada juga yang masih sering gini dulu. Iya. Atau tampang satu sisi. Hindari kebiasaan buruk. Itu simple tips, tapi ya memang harus dijadikan sebagai habit ya gitu. Itu sebenarnya udah kita lakukan sehari-hari gitu ya. Tapi sepertinya
kita sepelekan ya. Jadi tips dari dokter Dwi ini sebenarnya hal-hal yang kita harusnya lakuin setiap hari. Jaga makan, terus juga tidur pagi dan malam. Wah, dampaknya itu pasti sangat besar gitu dok. Nah, ini dok untuk para sobat Bautus yang lagi menonton, ini juga biar semangat juga nih dok menjaga kesehatan gigi dan mulut yang pastinya berpengaruh ke tubuh. Mungkin kita sebutkan bareng-bareng ini dok di depan kamera. Mungkin dokter Dwi deh menyebutkan sehatku, sehatmu, sehat semua. Gitu. Oke, selamat malam dong. Sehatku, sehatmu, sehat semua. Nah, karena sehat di gigi, sehat di mulut, sehat di tubuh juga. Betul sekali. Aku habis ini kayaknya mau langsung berobat nih dok, karena 6 bulan sekali kayaknya aku udah dokter terima kasih banyak waktunya dok. Ini betul teras kopi dan pastinya ini semoga informasinya bisa bermanfaat ya. Ini mumpung kita merayakan hari kesehatan gigi dan mulut, ini jangan dilupain habis ini gitu ya, harus diingat. Ketika ini catatan penting juga buat aku. Makasih ya dokter, sehat selalu. Terima kasih juga sobat Hobi sudah menyaksikan kami di teras tempat rumpi anak sekarang, dan pastinya kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Saya dari Brenda Iskarina undur diri, sampai jumpa. Hobi Channel bersama untuk Indonesia.